aku Ranggraini, NPM saya 1932 Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudulkan alokasi biaya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksudkan dengan alokasi biaya tersebut? Nah, alokasi biaya itu adalah proses membebankan biaya, mengidentifikasikan atau mengumpulkan biaya ke objek biaya. Contohnya, alokasi biaya produk, departemen, program, atau cabang perusahaan. Dengan melibatkan identifikasi objek biaya ini dalam perusahaan, bertujuan untuk mengeluarkan beberapa biaya yang kemudian untuk dialokasikan biaya ke objek biaya tersebut dengan kriteria tertentu. Bila biaya dialokasikan dengan ketentuan yang benar, maka perusahaan dapat melacak objek biaya tertentu yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Namun apabila biaya dialokasikan ke objek yang salah, maka bisnis dapat mengalokasikan sumber daya ke objek yang tidak menghasilkan laba sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Nah, ada macam-macam jenis alokasi biaya. Yang pertama, biaya langsung. Dan biaya langsung biaya yang dapat ditemukan pada produk atau jasa tertentu sehingga tidak dialokasikan ke objek biaya tertentu. Nah, maka dari itu perusahaan perlu mengetahui pengeluaran mana saja yang masuk ke sektor atau departemen tertentu sehingga bisa menguntungkan dan bisa menentukan pengeluaran mana yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh dari alokasi biaya langsung yaitu upah pekerja pabrik yang ditugaskan ke departemen tertentu dan tidak perlu ditugaskan kembali ke departemen itu. Yang kedua, ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan objek biaya tertentu, misalnya yaitu fungsi, produk, atau departemen. Oleh karena itu, biaya ini digunakan sebagai biaya operasional dan kesehatan perusahaan. Selain itu, contoh biaya tidak langsung ini termasuk biaya manajemen, biaya keamanan, dan sebagainya. Biasanya biaya ini juga harus dikumpulkan identifikasi serta dialokasi ke objek biaya tertentu pada perusahaan sehingga bisa dilihat perbedaannya pada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung tersebut dibeda menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel memiliki tingkat output yang bervariasi, sedangkan biaya tetap memiliki produk departemen tertentu. Yang ketiga, ada biaya overhead. Biaya overhead termasuk ke dalam akuntansi biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung dan biaya produksi. Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan tenaga kerja ataupun biaya material untuk produksi barang maupun jasa. Demi mendukung jalannya proses produksi, biasanya biaya overhead juga akan dibebankan dalam akun pengeluaran yang mana harus dibayar walaupun perusahaan menjual barang atau tidak. Contoh dari biaya overhead yaitu biaya asuransi, biaya sewa, biaya utilitas, percetakan, administrasi dan hukum, penelitian dan pengembangan, serta pencetakan. Bagaimana sih cara mekanisme alokasi biaya pada perusahaan? Yang pertama, ada mengidentifikasi objek biaya. Pada tahap pertama dalam mengalokasikan biaya yaitu dengan cara mengidentifikasi objek biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana memperkirakan biaya ini harus berdasarkan terpisah. Salah satu cara mengidentifikasi objek biaya ini memang penting karena karyawan merupakan penggerak bisnis dan harus membuat suatu keputusan dalam mempertimbangkan biayanya. Adapun objek biaya meliputi yaitu proyek, merek, lini produk, divisi maupun departemen hingga cabang perusahaan. Sebuah usaha juga tentu memperhitungkan dasar alokasi biayanya karena dasar inilah yang dipergunakan untuk mengalokasikan biaya kepada objek biaya. Kedua, ada caranya dengan mengakumulasi biaya pada kumpulan biaya. Ketika Anda sudah mengidentifikasi objek biaya,
Maka tahap selanjutnya yaitu mengakumulasikan biaya pada kumpulan biaya yang menunggu alokasi ke objek biaya tersebut. Sehingga dapat mengumpulkan biaya, Anda harus melakukan beberapa kategori. Yang pertama, cara mengumpulkan biaya berdasarkan alokasi biaya yang sudah digunakan. Misalnya, kumpulan biaya ini adalah penggunaan air, asuransi, biaya sewa listrik, luas tanah, konsumsi bahan bakar, serta biaya pemeliharaan kendaraan. Ketiga, ada mengetahui cost driver. Tahap alokasi biaya cost driver dapat menyebabkan perubahan biaya karena adanya suatu kegiatan. Contoh pendorong biaya atau cost driver ini merupakan jumlah jam kerja langsung, jumlah pesanan pembelian, jumlah jam mesin, jumlah pembayaran yang diproses, hingga jumlah faktur yang dikirim ke pelanggan. Nah, yang perlu Anda ketahui, fungsi dari alokasi biaya yang pertama, mendukung pengambilan suatu keputusan. Adanya alokasi ini ternyata mendukung manajemen untuk mengambil suatu keputusan, yang mana keputusan ini dapat dari penting tentang penggunaan biaya. Karena objek biaya biasanya mengambil sebagian besar biaya perusahaan untuk mengambil suatu keputusan, yang mana keputusan ini didapat dari data penting tentang penggunaan biaya. Hal ini dikarenakan objek biaya biasanya akan mengambil sebagian besar biaya ke perusahaan, yang dapat menimbulkan produk tersebut tidak menguntungkan melalui departemen, atau bahkan bertujuan mengetahui kebenaran alokasi biaya. Untuk objek biaya yang tidak menguntungkan, manajemen perusahaan dapat memotong biaya yang dialokasikan dan mengalihkan uang tersebut ke objek biaya lain yang lebih menguntungkan. Yang kedua, ada mendukung evaluasi serta motivasi karyawan. Pada alokasi ini membantu perusahaan untuk mengetahui apakah departemen tertentu dapat menguntungkan atau tidak. Namun, jika objek biaya tidak menguntungkan, maka perusahaan dapat mengevaluasi kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan harus menentukan apakah ada penurunan produktivitas tersebut menjadi penyebab kerugian atau tidak. Jika tidak, maka perusahaan sebaiknya memberikan penghargaan kepada departemen tersebut karena sudah mencapai profit yang tinggi dan memotivasi karyawan supaya kinerjanya menjadi lebih baik. Demikian materi dari alokasi biaya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bye-bye.